Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Kesombongan yang Kubayar Kontan. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Ibu terlihat masih sewot namun tetap saja masuk dalam mobil. Mas Gary menatapku tajam. "Dek, penampilanmu sangat berubah. Mas sangat suka melihatnya," ucap Gary. "Iya mas, karena bunda memberiku kasih sayang yang sangat berbeda saat denganmu dulu." Mas Gary diam sejenak. "Maaf dek." "Mas, mungkin besok akan ada surat panggilan dari pengadilan agama. Kita akan segera bercerai." "Kamu serius?" "Iya, aku tidak akan menceraikanmu dek. Sayangnya bukti kamu tidak menafkahi dan menikah lagi sudah cukup untuk dijadikan alasan." Mas Gary tidak bicara lagi dan langsung masuk ke dalam mobil. Dia pikir aku tidak akan berusaha agar benar-benar terlepas darinya. Bunda langsung merealisasikan rencananya membuat rumah produksi daging sapi di rumah yang baru dia beli. "Loh, sedang apa di sini? Mau mengintip usahaku?" tanya Bunda. "Enggak, aku punya urusan lain," jawab Lisna. "Urusan apa kamu di sini?" tanyaku. Belum sempat Lisna menjawab, seorang karyawan keluar dari rumah. "Kamu kenal dengannya?" tanya Bunda dengan karyawan yang baru keluar itu. "Iya, aku adalah sepupunya Lisna, Bu." Aku tertawa melihat ekspresi Bunda saat mendengar jawaban karyawan yang bernama Opi itu. "Jadi, kamu mau memata-matai usahaku?" Sudah. Kalian berdua jangan lupa mampir ke usaha baruku ya. Akan buka siang ini di Jalan Atmaja." Lisna memotong ucapan Bunda. Aku memandangi wajah Opi yang terlihat puas. "Tenang saja, kami akan datang kok," jawabku. "Oh, itu sangat baik. Kebetulan usahaku adalah penjualan daging sapi." "Wah, usahamu bagus dong." "Ya sudah, nanti aku datang ya," jawabku. "Yuk mbak, kita pergi. Oh iya, Ima, Salma, ayo kita pergi," ucap Opi lalu tersenyum sinis kepadaku. Aku membalasnya dengan senyum manis. "Hati-hati mbak, nanti daging yang kalian jual jadi berair," ucapku. "Ilmu yang aku dapatkan dari sini tentu tidak akan salah dalam mengolahnya," jawab Opi. "Benar, karena ilmu dariku tentu saja benar. Tapi ilmu yang dicuri tentu akan beda ceritanya. Beda tangan, beda hasil. Aku tidak sabar ingin memakan daging hasil olahan kalian siang ini," jawabku. "Bu, mereka berkhianat. Coba ibu lihat ponsel mereka. Semua proses mereka rekam," teriak salah seorang karyawan dari dalam rumah. "Tenang saja, walau sama pengolahannya, kalau daging sapinya berbeda akan berbeda juga hasilnya. Setiap takaran akan berbeda, disesuaikan dengan tekstur daging sapi. Kalian jangan khawatir, karena proses utama mereka tidak bisa rekam. Toh diproses di tempat lain," jawabku tetap tersenyum dan memainkan alis kepada Opi. "Kita lihat saja nanti, usaha siapa yang akan lebih maju." Lisna langsung menuju ke mobilnya setelah berkata seperti itu. Bunda masih terlihat sedikit emosi dengan hal yang baru saja terjadi. "Awas saja mereka." "Tenang saja Bun, mereka hanya mencuri 10% dari kita. Toh semuanya sudah diketahui sejak awal," jawabku. Sejak awal sudah ada yang melaporkanku dengan apa yang dilakukan oleh Opi, sehingga ada 3 orang karyawan yang sudah kutugaskan untuk memanipulasi beberapa proses. Sekarang tinggal waktunya aku ke tempat Lisna. Aku dan Bunda memakai gamis yang senada saat menghadiri pembukaan usaha milik Lisna. Kedua orang tua Lisna
Mertuaku, Mas Geri dan Mbak Liana dan banyak lainnya sudah hadir di sini. Aku dan Bunda duduk dan memesan 4 menu. Pembukaan ini banyak yang datang karena harganya sangat murah. Tidak lama dari pesanan itu makanan sudah dihidangkan. Kalau dari mangkuk, piring, gelas dan tampilan makanan semuanya sama dengan milik kami. Tempat usaha ini pun tidak jauh dari tempat usaha kami. Baru saja aku akan memakan dagingnya, terdengar celetukan orang yang sudah makan lebih dulu. Lebih enak di tempat sapi Mustika. Di sini dagingnya keras ya. Kupikir rasanya akan sama. Ternyata hanya tempat dan mangkuknya saja yang sama. Mbak, kok ini nggak bisa digigit? Protes beberapa orang. Lisna dan lainnya segera bertindak dan mendekati setiap meja pelanggan. Wah, rupanya Bu Darmini mau mencoba masakan musuhnya. Orang tua Lisna mendekatiku dan Bunda. Bunda tidak menjawab dan tetap makan. Aku rasa Ibu Darmini ini sengaja mau mencuri resep kami di sini ya? Ibunya Lisna bertanya. Kalau makan gak boleh berbicara, gak ada adab sih. Untung makananku sudah mau habis, jadi aku habiskan sajalah. Bukannya terbalik, kalian yang mengirim mata-mata pada usahaku. Lagian lebih enak daging sapi milikku, padahal sudah mencuri, jawab Bunda sengaja menyemburkan kuah sup. Ih, tutup mulutmu kalau mau bicara. Kalau tutup mulut berarti tidak bisa bicara, dodol. Bunda segera meletakkan bayaran di atas meja setelah menghabiskan makanan. Kita harus pulang karena pelanggan kita pasti banyak. Soalnya makanan di sini biasa aja, ucap Bunda di hadapan kedua orang tua Lisna. Lalu dengan santai berbalik meninggalkan tempat itu. Kedua orang tua Lisna tidak terima dan mengejar kami. Tapi Bunda tak acuhkan mereka. Tempat kami sudah sangat ramai. Pengolahan sapi yang memang dibarengi restoran tentu menjanjikan hasil yang besar. Makanya tidak enak. Daging sapinya amis. Aku dan Bunda yang mendengar hal itu langsung menuju meja pelanggan. Loh, kok habis? Bunda menunjuk mangkuk yang ada di atas meja. Karena lapar, tapi memang gak enak kok. Kalau gak enak, walau lapar sekalipun tetap gak akan dimakan. Lah ini habis 2 mangkuk pula. Kalau mau menjatuhkan usaha orang lain itu yang pintar dikit sayang, jawab Bunda. Kan aku bayar, rugi dong kalau sampai gak habis. Oh, tenang saja, untukmu aku berikan gratis. Gimana yang lain? Setuju gak? Bunda menjawab dan berteriak. Semua pelanggan yang ada ikut mengiyakan sambil tertawa. Kamu pikir aku tidak punya uang, hah? Oh, punya uang. Bayar sayang. Orang yang merupakan saudara Mas Geri itu langsung menuju ke kasir dan membayar. Pelanggan yang ada terus tertawa dan menyoraki Andin, sepupu Mas Geri tersebut. Ini aku bungkusin untuk kamu deh, gratis. Bunda memberikan semangkuk sup yang sudah dibungkusin. Andin melihat ke segala arah. Aku gak butuh, gak enak. Tukas Andin yang bergegas pergi. Rupanya mereka mengirim orang untuk berbuat onar di sini. Baru saja aku dan Bunda berbalik, seorang anak kecil menghampiri kami. Tante, itu untukku saja. Bunda menatapku sebentar. Kamu lapar, nak? Tanya Bunda. Anak perempuan kecil itu menunduk. Kita makan di dalam saja ya, ajakku. Gadis itu menggeleng. Ada apa? Tanyaku. Mau yang itu. Tunjuknya pada bungkusan di tangan Bunda. Kamu yang mau atau ada yang menyuruhmu? Kalau bohong, nanti dilaporkan pada polisi. Mau. Anak itu dengan cepat menggeleng. Tante yang itu yang minta. Tunjuknya ke arah depan. Di sana terlihat Andin yang sedang duduk. Bilang sama tante itu kalau mau ambil sendiri. Ucapku lalu memberikan uang 50.000 kepada anak kecil itu. Rupanya dia malu mengambil sup ini tadi.
Bunda tertawa karena ulah Andin ini. Aku dan Bunda kembali sibuk dengan restoran. Saat sedang sibuk, mataku dan Bunda sama-sama menangkap kedatangan Mas Giri dan rombongannya datang ke restoran dan langsung mengambil tempat duduk untuk makan. Mereka mulai menyuruh ini dan itu kepada karyawan. Makanan yang tersaji telah selesai, mereka makan hingga Mas Giri menggebrak meja. "Ada apa ini?" tanya Bunda yang mendekati meja Mas Giri. "Pembeli itu adalah raja. Kenapa diperlakukan seperti ini?" tanya Mas Giri dengan tatapan sinis kepada Bunda. "Oh, kalau boleh tahu, apa yang sudah dilakukan oleh karyawan kami? Di mana sopan santunnya ketika kami masih duduk sedangkan dia sudah membawakan tagihan?" sentak Mas Giri. "Loh, kalian masih duduk? Lalu, kenapa sudah menenteng tas masing-masing? Ponselmu juga ada di saku kan? Yang 2 orang sudah balik ke mobil kan? Wajar dong karyawan kami membawakan tagihan. Hak kami dong mau melakukan apapun, bukan urusan kalian. Lagian, aku kan masih suami Mustika." Ini yang disebut raja. "Pelayanan di restoran ini sangat buruk. Aku kasih bintang 1. Aku tidak mau bayar." Mas Giri kembali bersuara. Baru kali ini seorang raja meminta makanan gratis. "Ya sudah, gak apa-apa deh. Hitung-hitung sedekah," jawab Bunda. Wajah Mas Giri langsung memerah. "Kalian pikir kami pengemis?" "Oh, bukan. Kalian mah orang fakir miskin. Makanya aku wajib memberikan sedekah," jawab Bunda. Mas Giri langsung mengambil dompetnya dan meletakkan uang untuk membayar tagihan di atas meja. Mas, sekalian ya, sama itu tuh. Tas yang dipakai Mbak Liana itu tasku," seruku. Semua mata pelanggan tertuju pada mereka. "Jangan lupa juga, aku sudah tahu kalau CV Karnida itu adalah usaha milik keluarga kalian. Jadi aku membatalkan kerja sama," sambung Bunda lagi. Ibu mertuaku pingsan. "Ini pasti karena kalian. Makanan di sini memang tidak sehat. Cepat, ganti rugi," teriak Mas Giri. Aku dan Bunda tidak bergerak sama sekali. "Lihat, ibuku pingsan karena makan di tempat ini. Makanannya tidak sehat. Lihat semua," Mas Giri berteriak. Banyak pelanggan yang datang dan melihat tetapi tidak peduli. "Jangan makan di sini. Makanannya tidak sehat. Ibuku pingsan." Mas Giri menahan beberapa orang untuk tidak masuk ke dalam restoranku. "Apaan sih, Mas? Lepaskan tanganku deh." Seseorang yang ditahan oleh Mas Giri ikut bersuara. "Jangan masuk di situ. Nanti kamu sakit." "Bukan urusan Mas juga kan?" "Bukan urusanku gimana? Jelas aku peduli. Kenapa kamu ngeyel? Mending kamu makan di restoran yang itu. Jauh lebih enak." Mas Giri terus berteriak. Bunda malu dan mempersilahkan orang untuk masuk. Percuma melayani Mas Giri dan lainnya karena tidak akan mempan. Mereka tetap akan melakukan hal ini. Mbak Liana dan orang tua Lisna sudah pergi lebih dulu dari restoranku. Karena itu tersisa Mas Giri dan ibunya yang ada. Mustika, kenapa diam saja? Cepat sini angkatin ibuku. Kamu gak lihat matahari terik gini, ha? Loh, angkat sendirilah Mas. Kan ini rencana kalian. Kenapa memintaku untuk mengangkat ibu? Mustika, ternyata selain makanannya tidak enak, pelayanannya juga tidak bagus. Jangan makan di sini, teriak Mas Giri lagi. Ada 2 karyawan yang keluar dari restoran dan mencoba membantu Mas Giri. Gak perlu. Jika kamu masih di sini, aku akan memanggil pihak keamanan, Mas. Kamu pikir bisa menang? Aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena makanan di sini membuat ibuku sakit, teriak Mas Giri lagi. Bukan makanan di sini, Mas. Ibu Mas kolesterolnya tinggi tuh. Terus makan daging. Kan memang orang tua kolesterolnya suka tinggi. Jadi bukan salah tempat makan dong. Mending Mas bawa ibunya ke rumah sakit daripada teriak-teriak gak jelas di sini, tegur salah satu pelanggan. Enak saja kamu. Kamu pikir ibuku penyakitan, hah? Urus saja urusanmu, jangan urus urusanku. Kalau nggak mau diurusin,
Makanya jangan usil. Bunda yang baru saja kembali dari dalam restoran langsung menuju tempat ibu mertua. Biur. Setan. Ibu mertua yang langsung bangun pun berteriak. Kamu yang setan. Jawab bundaku tidak mau kalah. Kenapa bunda menyiram ibuku? Teriak Mas Gary. Kenapa? Mau juga? Ini baru pakai air es ya. Kamu mau aku siram pakai air yang sebelah kiri ini? Lihat nih, masih menguap. Ini air mendidih. Mau kamu? Pelayanan di sini memang buruk. Buruk untuk orang seperti kalian. Pura-pura pingsan. Kalian pikir aku bodoh? Itu urusanku mau pura-pura atau tidak. Nah kan? Ya sudah Pak, urus mereka. Jika masih ngeyel, seret saja sekalian. Aku tidak mau melihat sampah di sini. Bunda menyuruh 2 orang keamanan datang membantu. Awas kamu ya. Aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Bawa saja. Sekalian jalur Bawa saja. Sekalian jalur infotainment, jalur eksekusi mati, jalur lurus, jalur belok, jalur-jaluran saja. Sudah, sana pergi. Mas Gary dan ibunya pun pergi dari tempat kami. Mau cari gara-gara padaku rupanya mereka. Lihat saja habis ini. Pasti mereka semua akan berteriak. Bunda kelihatan masih jengkel sambil memegang ponselnya. Mas Gary dan ibunya tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Setelah ini, pasti mereka mempunyai rencana berikutnya. Nangis nggak kalian karena ini? Gumam Bunda. Apa Bun? Tanyaku. Udah, sini aja. Kita lihat secara langsung. Jawab Bunda langsung menarik tanganku. Aku ikut ke mobil dan menuju tempat Lisna. Tempat mereka hampir tidak terisi. Hanya ada 2 orang yang kelihatan sedang menunggu makanan. Bunda sengaja memarkirkan mobil lebih dekat. Tepatnya di samping ruko tempat mereka agar suaranya terdengar jelas. Apa yang kalian lakukan? Selama ini kalian bersembunyi. Bahkan aku cari ke rumah kalian tapi selalu tutup. Di sini rupanya kalian mengatur gaya hedon dan penampilan seakan kelas atas. Bayar utang kalian atau aku akan hancurkan tempat ini. Ibunya Lisna yang baru saja datang langsung memutar balik arah mobil. Terjadi suara benturan keras ketika 2 mobil tabrakan. Langsung banyak orang yang menghampiri kedua mobil. Aku yang spontan akan turun langsung ditahan Bunda. Kita di sini saja, ucap Bunda. Aku menurut dan diam di mobil. Apaan sih Pak? Kenapa menabrak mobilku? Kamu yang menabrak mobilku. Jelas kamu tidak memberikan jalan. Bapaknya Lisna bersikeras. Lisna keluar dari tokonya dan memeluk ibunya. Oh, jadi kamu mau kabur lagi rupanya? Ucap orang yang tadi di tempat Lisna. Gak, apa kamu gak lihat mobilku tertabrak? Ibunya Lisna berteriak. Sungguh kacau keadaan di situ. Semua suara bercampur menjadi satu. Apapun alasanmu, segera lunasi hutangmu. Hutang apa? Gak ada. Ibunya Lisna tetap keras. Baik kalau begitu, jawab orang yang tadi lagi. Dia mengangkat tangan seakan memberi kode. Lalu beberapa orang yang masih berada di tempat Lisna pun langsung bergerak. Semua suara beradu. Piring, gelas, meja, kursi beradu suara mana yang lebih kencang suaranya. Semuanya bersatu di bawah, berhamburan tidak terbentuk. Apa yang kamu lakukan? Teriak Lisna histeris. Semuanya hancur. Semuanya pecah. Hutangmu belum lunas. Ini baru bunganya saja. Belum hutang pokok. Segera lunasi atau ada lagi yang akan hancur. Ucap orang yang tadi lagi. Aku akan melaporkanmu. Teriak ibunya Lisna. Baik, kita bertemu di kantor polisi. Aku juga akan melaporkan tentang penabrakan ini. Jawab orang itu lagi. Penabrakan? Jelas kami yang ditabrak. Coba saja kamu laporkan. Kamu punya bukti enggak? Ibunya Lisna menantang. Jangan memandang remeh aku. Karena semuanya sudah diatur. Jawab orang tersebut. Suara mereka masih saja kuat karena berteriak.
Ada beberapa bagian tidak bisa kudengar, sehingga aku tidak tahu apa yang mereka bahas. Pokoknya kamu harus ganti rugi, sentak ibunya Lisna lagi. Ganti rugi juga dong mobilku. Mobil mahal nih, jawab orang itu sangat santai. Kamu punya bukti jika kami menabrak? Tantang ibunya Lisna. Punya dong. Yalah, pokoknya ganti rugi. Mereka masih berseteru. Mobil polisi pun terdengar. Kerumunan pun bubar. Kedua belah pihak dibawa masuk ke dalam restoran yang sudah berantakan. Mereka menghancurkan restoranku. Ibunya Lisna langsung menangis sesenggukan. Polisi mulai menanyakan awal mula. Apa ada yang bisa bersaksi kalau mobil Ibu Yohana ditabrak atau menabrak? Polisi tersebut bertanya dengan suara sedikit keras. Semua yang ada di situ diam. Aku, Bunda bersuara besar. Kami berdua maju. Tadi sengaja bersembunyi di dalam kerumunan. Wajah ibunya Lisna langsung berubah. Aku yang melihatnya sendiri. Jika Bapak tidak percaya, maka lihatlah bukti rekaman ini. Mobil ini yang menabrak. Ucap Bunda memperlihatkan hasil rekamannya tadi. Wajah ibunya Lisna langsung berubah kaget. Bagaimana mungkin? Ini pasti rencana kalian kan? Enggak lah, aku aja gak sengaja merekam. Mereka pasti kaget karena Bunda merekam apa yang terjadi. Sedangkan hasil rekaman tersebut terlihat jelas jika mobil kedua orang tua Lisna yang menabrak. Bunda tersenyum manis dengan Ibu Yohana. Aku akan menjadi saksi atas kasus ini, tambah Bunda. Jadi inilah rencana Bunda tadi. 2 hari berlalu sejak Bunda menjadi saksi dan menyebabkan orang tua Lisna lah yang harus ganti rugi. Sedangkan Ibu Yohana aman saja. Kita tidak akan diam saja ketika diganggu, ucap Bunda ketika kami akan menuju restoran. Aku mengangguk paham. Baru saja kami sampai, mata kami sudah dikotori dengan papan reklame yang terpasang tepat di atas rekomendasi restoran kami. Kenapa papan reklame ini ada di sini? Bunda berteriak. Aku yang pasang. Kan terserah aku. Toh, Mustika masih jadi istriku. Mas Geri menjawab. Bunda berbalik melihat ke arah Mas Geri. Baiklah, pelajaran kemarin rupanya belum cukup, gumam Bunda. Bunda tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam restoran. Begitupun dengan aku. Papan reklame tentang restoran Lisna lah yang terpasang di atas ruko restoran kami. Bunda menelpon Ibu Yohana. Lalu beberapa menit kemudian, Mas Geri dan Lisna terburu-buru masuk ke dalam mobilnya. Kali ini aku sedikit keras. Bunda berbicara dengan tetapak ke arah mobil Mas Geri yang meninggalkan tempat kami. Bukannya masalah ini sudah ditutup? Teriak ibunya Lisna histeris. Lisna pun tak kalah histeris. Bunda yang berdiri di hadapan mereka diam tanpa menjawab apapun. Tidak, kalian tidak boleh membawanya. Atas dasar apa kalian membawanya? Bunda dan Ibu Yohana tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil lagi. Aku yang sedari tadi hanya menunggu di mobil pun sebenarnya tidak tahu kasus apa yang mereka bawa ini. Mobil membawa kami menuju kantor polisi. Apa mau kalian? Kenapa kalian membuat ini semua? Teriak ibunya Lisna. Loh, kenapa bertanya kepada kami? Yang perlu dipertanyakan itu apa mau kalian? Kenapa memasang papan reklame di atas usaha kami? Tanya Bunda. Itu hak menantuku, karena Geri dan anakmu belum sah bercerai secara hukum. Apapun yang dimiliki oleh anakmu, ada hak Geri di situ. Ya sudah, ini adalah konsekuensi yang harus kalian terima karena sudah berbuat seperti ini. Jawab Bunda santai. Brengsek kamu. Loh, kok aku yang brengsek? Kalian yang nyari gara-gara, kenapa aku yang brengsek? Kalian melaporkan bapakku atas kasus apa? Aku bisa melaporkan kalian kembali. Kasus mobil itu kan sudah selesai. Apalagi ini? Lisna berbicara tepat di hadapan Ibu Yohana dan Bunda. Aku rasa kamu tahu beberapa kali surat panggilan datang ke tempatmu kan? Surat panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi 2 kali. Namun tetap juga tidak datang.
Namun penyidikan tetap berjalan dong. Dengan bukti dan beberapa orang saksi yang aku miliki, tentu bisa memenjarakan bapakmu. Ini bukan kasus mobil itu. Ini adalah kasus lama. Laporan ini terjadi pun sebelum adanya kasus mobil. Ini adalah kasus hutang piutang yang jelas sudah jatuh tempo tanpa adanya itikat baik dari pihak kalian. Masalah hutang? Memangnya berapa hutang bapakku sampai kau mau memenjarakannya? 556 juta rupiah. Bisa lunasi sekarang, jawab Ibu Yowana. Lisna terdiam. Mulutnya seolah kaku untuk menjawab. Gimana? Apakah bisa dilunasi sekarang? Aku akan mencabut tuntutanku jika kamu mau melunasinya sekarang. Lisna belum menjawab. Lis, kemarin kan kamu yang pakai uang simpanan ibu. Kamu pakai uang itu untuk melunasi hutang-hutang ini. Aku tidak mau bapakmu harus dipenjara. Gak ada. Aku gak pegang uang lagi. Lisna membalikan badannya. Lisna, apa maksudmu? Aku tidak akan menebus bapak. Toh, ini adalah hutang kalian, bukan hutangku. Ucap Lisna tidak peduli. Lis, ini bapakmu loh, Lis. Aku tahu, Bu. Tapi aku tidak mau terlibat dengan hutang. Jawab Lisna yang langsung pergi. Ibunya mengejar Lisna. Mereka bertengkar sebentar. Hanya karena uang, kamu membiarkan bapakmu mendekam di penjara. Kembalikan uangku yang sudah kamu pakai, sentak ibunya Lisna kepadanya. Uang apa? Itu hakku. Karena uang kalian adalah uangku, jawab Lisna. Mungkin bagi mereka, uang tetaplah uang, tidak mengenal hubungan darah, bahkan orang tua sendiri. Mas Geri segera menarik Lisna masuk ke dalam mobil, sedangkan ibunya terus berteriak histeris. Kalian anak durhaka, jangan lagi datang ke rumahku. Aku tidak mau memiliki anak seperti kalian, teriak ibunya Lisna. Kejadian ini sungguh miris. Bagaimana uang telah membuat hubungan anak dan orang tua hancur. Keserakahanlah yang sedang bermain dan menari. Setelah semua urusan selesai, aku dan Bunda pulang. Namun baru saja kami turun dari mobil, sudah ada yang menunggu kami. Mari kita buat kesepakatan. Apa yang harus kami lakukan? Memangnya apa yang akan kalian minta adalah perintah pasti untuk kami? Kesepakatan apapun tidak akan pernah aku berikan kepada kalian. Yakin? Aku akan membuat perceraian ini lebih panjang kalau begitu. Minggu depan adalah sidang pertama. Aku jamin jika perceraian ini tidak akan terjadi. Bunda tertawa kecil. Kamu yakin? Ya. Jika kalian tidak memberikan restoran itu menjadi milikku, maka perceraian ini tidak akan terjadi. Mas Geri memberitahukan maksud dan tujuannya. Maju Kak, ini adalah bagianmu. Sebenarnya aku sangat malas berurusan dengan Mas Geri. Tapi karena kali ini harus aku yang langsung berurusan, maka mau tidak mau aku harus melakukan. Aku memicingkan mata melihat Mas Geri. Kamu mau restoran milikku? Iya, itu harus menjadi milikku. Karena kalian sudah membuat banyak kekacauan dalam keluargaku. Seorang Geri Irawan datang kemari hanya untuk mengemis. Wah, semiskin itukah kamu saat berpisah denganku, Mas? Jaga ya omongan kamu. Kamu pikir kami akan jatuh miskin, hah? Kenyataannya seperti ini, Bu. Ibu mertuaku baru saja sampai di rumahku. Sepertinya mereka datang kemari sudah janjian. Kamu pikir selama menikah denganmu bukanlah kerugian untuk kami? Ibu, kerugian apa yang ibu maksud? Yang rugi di sini adalah aku. Kenapa jadi ibu? Rugi waktu. Selama menikah denganmu, Geri kehilangan waktu untuk menikahi Lisna, hingga kami tidak mendapatkan apapun. Dan kalian harus membayar kompensasi. Tetap saja mengemis, Bu. Tapi baiklah, malam ini aku akan memberikan uang kepada kalian, jawabku. Sombong banget kamu. Memangnya kamu bisa apa? Bukan sombong,
Tapi aku sudah sangat hafal apa yang ada di kepala kalian. Uang, uang, dan uang. Bahkan rela membuat orang tua menderita kan? Jaga bicaramu, Mustika, teriak Lisna. Kenapa? Apa yang aku katakan benar ya? Ups, memang kamu contohnya. Bu, ibu gak takut nanti Lisna mengambil semua uang ibu. Orang tuanya saja dikhianati. Apalagi ibu. Ibu Mas Gary terdiam. Gak ada. Kamu mau menghasut ibuku? Mas Gary segera berdiri menghalangiku dan ibu. Gak sih. Nih, uang untuk kalian. Jawabku sambil memberikan uang sebesar Rp30.000. Ini penghinaan, Mustika. Mas Gary berteriak. Iya, memang. Jawabku santai. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.